Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Akademik TV yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada acara Scholar Table, di mana pada kesempatan kali ini kita akan dihadiri oleh seorang akademisi, seorang dosen yang sudah memiliki pengalaman luar biasa. Ya mungkin bisa saya katakan beliau pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Nusantara Bandung, Prof ya. Betul. Ya, salah satu universitas Islam tertua yang ada di Jawa Barat, dan saat ini beliau sebagai guru besar di Universitas Langlang Buana Bandung. Pada kesempatan kali ini, pemirsa sekalian, kita akan berdiskusi dengan beliau, kita akan berbicara dengan beliau terkait dengan berapa minggu lalu, seminggu lebih yang lalu kita merayakan Hari Santri Nasional, lalu kemarin baru saja kita melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020 yang beberapa hari yang lalu kita lewati. Baik pemirsa sekalian, langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Dr. Haji Dedi Mulyana MPD. Assalamualaikum Prof. Mulyasana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Mulyasana MPD. Ya. Assalamualaikum Prof, sehat selalu Prof ya. Alhamdulillah. Baik, Prof Dedi, baru saja kita merayakan Hari Santri nih Prof. Kita Hari Santri yang baru beberapa tahun ya kita peringati Hari Santri ini Prof. Betul. Dan kemudian tidak by a coincidence ternyata tanggal 28 kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang saya kira kedua hal tersebut ada link sesungguhnya yang perlu kita perhatikan dan menarik untuk kita eksplorasi lebih dalam lagi, karena ternyata Sumpah Pemuda juga lahir karena ada pergolakan dari pemuda-pemuda Islam pada saat itu yang dengan ditandai kemunculan organisasi Islam pertama yaitu Serikat Dagang Islam, dan kemudian muncul lagi pergolakan pemuda dan kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, dan oleh karena itu peran santri di dalam sejarah Indonesia mencapai kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan itu sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata, Prof ya. Betul. Baik, terkait hal ini bagaimana, Prof? Mungkin kita bisa dari awal kita berbicara tentang sejarah santri dulu lah, Prof ya, biar kita mengetahui lebih, pemirsa juga mengetahui lebih jelas bagaimana kedudukan santri itu sendiri sepenuhnya. Baik, silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya senang bicara tentang santri pada malam hari ini. Mengingatkan saya sekian puluh tahun yang lalu, saya bukan sekedar santri kalong, tapi santri nginap. Kalau di Sunda, itu kan ada santri kalong. Santri kalong itu yang dari rumah pergi, nah saya enggak. Santri kalong pernah, juga santri beneran yang nginap di Kobong juga pernah. Terasa waktu itu memang ada kebersamaan, spirit keagamaannya luar biasa, fondasinya bukan hanya sekedar pertemanan, tapi dalam rangka ibadat. Nah, nilai kemandiriannya memang sudah dibentuk oleh orang tua kita yang sebetulnya banyak, hampir sebagian besar yang pemuda yang merdekakan Indonesia itu adalah kelahiran dari pondok pesantren, santri-santri gitu ya. Nah, karena itu tidak dipandang sebelah mata sambutan Belanda terhadap spirit Islam, maka di penggalah itu semangat untuk membangun kehidupan yang lebih luas dibatasi oleh keagamaan. Jadi ada batas pendidikan agama, ada juga yang umum, gitu ya. Tidak boleh disamakan. Ini kan
Ya, memang lahir dari kekhawatiran dari Belanda sehingga lahirlah apa yang disebut dengan santri di pesantren. Yeah. Kemudian di sekolah itu baru 60-an gitu ya, 62 kita baru memasukkan mata pelajaran agama di sekolah itu, di umum itu. Dan sebelumnya kan sulit kita memasukkan itu, yang ada adalah pendidikan budi pekerti. Betul. Nah, padahal antara pendidikan umum dan pendidikan agama, di Islam itu tidak mengenal pendidikan umum, pendidikan agama, tidak mengenal itu. Berawal dari Iqra, perintah dari menganalisis, membaca dan sebagainya, seluruh alam ini, seluruh kehidupan ini memang harus dianalisa, harus dibaca. Di pendidikan umum tidak ada anjuran agar membaca itu atas nama pikiran, atas nama hati dan sebagainya. Tapi di Islam Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu kau baca. Kalau kita baca atas nama ekonomi, atas nama politik, pasti tidak akan benar. Tapi kalau atas nama Allah kita baca, insya Allah lurus. Nah, karena itu sekarang saya tidak ingin membedakan antara santri di pondok pesantren, mestinya ya gitu ya, kemudian cendekiawan di umum. Kesannya itu dinomorduakan gitu ya, kesannya itu. Padahal setelah lahir Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI, ya, itu kan di satu ada pengakuan, ada penghargaan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal serta informal. Kalau di Perpres itu memang ada pengakuan pendidikan non formal dari santri, mestinya disejajarkan dong. Jangan sampai anggaran santri di Indonesia itu kan hanya seluruh Indonesia itu hanya menyisakan 500 miliar. Coba di pendidikan umum, berapa ratus triliun itu? 400 triliun lebih. Jauh sekali lah. Jauh sekali gitu ya. Jauh sekali, ya. Jadi kalau sudah KKNI, mestinya disejajarkan dan diakui. Boleh jadi lulusan hanya SMP atau madrasah atau aliyah. Tapi bila punya kemampuan yang lebih, yang mumpuni, kemudian ada perguruan tinggi yang memberikan pengakuan, ada istilah rekognisi studi lampau, RPL ya, lulusan lampau. Jadi kalau itu sudah diakui, sekalipun lulusan madrasah dari pesantren, bila sudah levelnya bisa di level 9, dia akui doktor loh, dia akui doktor. Tapi penghargaan yang lain memang harus seimbang gitu ya. Sekarang kan tampaknya masih jauh lah gitu ya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang para santri itu sekalipun di jalan seolah-olah minder, menurut saya bukan minder, tapi akhlaknya yang santun yang membuat dia kelihatan. Iya, yang membuat dia kelihatan orang lain minder loh. Menurut saya enggak. Saya orang lulusan pesantren lah gitu ya. Saya enggak merasa minder. Tidak ada yang hebat dan tidak ada yang tidak hebat. Yang hebat itu adalah spirit, yang hebat itu adalah motivasi, yang hebat itu adalah kepercayaan diri. Nah, kalau di cendekiawan dalam arti umum, IQ-nya hebat, pengetahuannya luas, keterampilannya bagus. Tapi kalau tidak punya spirit, motivasi, tanggung jawab, disiplin, yakin itu tidak akan bisa. Santri pun harus demikian. Karena IQ, pengetahuan luas, keterampilan, bukan syarat untuk bisa memenangkan persaingan dalam hidup. Tapi syarat untuk bisa bersaing. Syarat untuk memenangkan persaingan yang tadi. Bila ada kepercayaan diri, ada spirit, ada motivasi, ada tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik, insya Allah dari kalangan santri bisa memenangkan persaingan. Begitu ya. Itu baik. Baik, pemirsa sekalian, sebenarnya Prof Dedi ini juga udah menyiapkan beberapa slide di kita. Mungkin nanti akan apa saya tampilkan sekarang atau bagaimana, Prof? Boleh, silakan. Ya, baik. Sebentar saya share screen dulu. Bahwa memang seperti yang Prof Dedi sebutkan tadi, bahwa sesungguhnya ada seperti dikotomi yang membedakan
Itu bahkan dari sejarah juga mungkin maksud saya begini, Pak. Apakah dikotomi yang terjadi itu dilihat daripada sejarahnya kemunculan santri, kemudian eh, perkembangan yang terjadi di dalam sekolah-sekolah keilmuan agama Islam itu yang dianggap sangat-sangat terbelakang dan sangat tradisional sekali, sehingga dianggap wah ini kayaknya udah nggak sejalan dengan modernisasi atau bagaimana. Kira-kira bagaimana menurut Prof. Deddy? Ya. Kelihatannya memang perlakuannya menurut saya kurang adil, ya. Pondok pesantren, kemudian madrasah dan lain sebagainya. Di daerah-daerah ini banyak pemerintahan daerah yang mengabaikan. Alasannya apa? Alasannya agama itu tidak didesentralisasi. Padahal ada PP 55 2007 ya, tentang agama dan keagamaan. Di mana di PP itu diamanatkan pemerintah daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten kota, itu berkewajiban untuk membantu pendidikan agama. Pendidikan agama ada di madrasah, ada di pondok pesantren dan sebagainya. Tapi banyak DPRD yang mengabaikan bahwa itu adalah urusan pusat loh. Sama dengan yang pusat itu agama, hukum, luar negeri, moneter gitu ya. Itu disamakan dengan itu. Padahal untuk agama dan keagamaan ada PP 55 2007 mengamanatkan itu. Sehingga menurut saya laksanakanlah itu di daerah-daerah sehingga jangan sampai ada kesan seperti tadi. Kok jadi mundur loh, kok terbelakang loh gitu ya. Padahal jangan salah, lahirnya madrasah, lahirnya pondok pesantren itu adalah kepedulian ulama umat Islam, ya. Dan madrasah serta pondok pesantren dibangun oleh keikhlasan ulama. Tanpa keikhlasan ulama tidak bisa lah. Dan sebagian besar itu tokoh-tokoh sekarang itu lahir dari orang-orang yang peduli pada agama pesantren gitu ya. Nah karena itu sekarang saatnya lah pemerintah daerah itu peduli untuk membangun madrasah, membangun pondok pesantren, sekalipun agama itu adalah urusan pusat, tapi ada tanggung jawab daerah untuk membangun pendidikan agama di daerah itu. Baik. Dan pondok pesantren jangan sampai menurut saya mengembangkan polanya seperti sekarang ini lah gitu ya. Nah, saya di sini saya kembangkan di sini. Baik. Santri ini, apakah santri atau siapapun, pasti masuk di proses pendidikan ini. Ya, betul. Pendidikan yang bagus, pendidikan yang tumbuh di atas 4 ini menurut saya. Basicnya adalah iman. Tapi iman saja tidak cukup. Iman ini harus dibangun oleh ilmu. Ilmu tauhid, ilmu umum, dan sebagainya. Ilmu saja, orang yang hanya menggunakan ilmu saja, dia akan celaka. Tanpa amal saleh, karya, kerja nyata. Karena nilai suatu ilmu bukan saat ilmu itu diterima, tapi saat ilmu itu memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi kuncinya di amal. Amal saja tidak akan sampai ke akhirat kalau tidak dibangun oleh ikhlas. Karena itu proses pendidikan harus dibangun di atas 4 nilai ini menurut saya. Nah, di kurikulum kita ini kan tidak jadi puncak. Tidak jadi puncak. Kalau agama, ya iman, ilmu, amal saleh tidak dijadikan sebagai dasar untuk membangun ikhlas, maka semua ilmu pengetahuan, apakah itu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, tidak akan sampai ke akhirat. Tidak akan sampai ke akhirat. Jadi hanya ilmu, hanya dunia untuk dunia. Ilmu untuk ilmu. Kecuali kalau dibangun oleh ikhlas ini. Ikhlas ini kemurnian untuk memperoleh spirit ridho Allah. Nah, bagaimana ini dibangun? Di pesantren ini kuat ini. Di pesantren ini kuat, ya. Tapi di sekolah-sekolah umum tidak kuat. Menurut saya ada kelebihan santri ini, ya. Dia itu bukan hanya generasi
putus ya? Ya, putus, Prof. Oke. Atau saya coba ini mulai lagi dengan pertanyaan yang selanjutnya, Prof. Iya. Oke, sebentar saya ini dulu. Coba saya share kembali yang tadi. Nanti kita edit, Prof, ya, nggak masalah ininya. Iya, betul. Baik. Baik, Prof. Jadi ya menarik sekali ini pemirsa Akademik TV bahwa tadi Prof Dedi sempat menyatakan bahwa santri itu bukan minder, tapi justru sikap seperti itu lahir daripada keilmuan yang kuat tadi itu, sehingga menghormati orang lain, menghormati guru dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat sekarang, Prof, apakah kepercayaan diri dalam tanda kutip yang dimiliki oleh orang-orang yang dari pelajar-pelajar yang dari sekolah luar itu, dari sekolah umum itu, non pesantren itu, seakan-akan kebablasan, Prof, ya, sehingga kadang-kadang saking aktifnya sehingga tidak mencerminkan kesopanan terhadap guru dan lain sebagainya. Terkesan seperti itu. Bagaimana, Prof, menurut Prof Dedi sendiri? Ya. Di sekolah umum itu kan ada pendidikan dulu pendidikan budi pekerti, sekarang pendidikan karakter. Ya. Nah, di sekolah umum ini karena tidak mengkhususkan tidak sampai pada nilai ini, ya, pada nilai ikhlas. Tidak ada itu di kurikulum membangun ikhlas, tidak ada. Kalau spirit ketuhanan dan sebagainya itu ada, imannya ada, tapi tidak sampai pada pembentukan ikhlas ini. Yang ada adalah sekarang ini pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter. Pendidikan karakter dengan sistem pendidikan yang ada sekarang, sistem pendidikan nasional ini orientasinya pada angka dan ijazah. Sedangkan pendidikan karakter itu orientasinya pada proses pematangan kualitas diri. Pendidikan akhlak bukan hanya proses pematangan kualitas diri, tapi proses pematangan kualitas hidup untuk menjadikan alat itu sebagai perbekalan hidup setelah hidup nanti. Saya tidak mau menyamakan antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Karena pendidikan akhlak itu sudah jelas ini adalah konsep yang langsung lahir dari Allah, dititipkan pada Rasulullah SAW. Pendidikan karakter itu lahir abad 18, ya, konsep Barat. Pondasi pendidikan karakter itu moral, sedangkan pondasi akhlak itu adalah iman. Nah, pendidikan karakter tidak bisa menjawab makna dosa karena pondasinya moral. Tidak bisa menjawab makna takdir karena pondasinya moral. Sedangkan akhlak mampu menjawab makna dosa, makna takdir, akhirat dan sebagainya. Puncak pendidikan karakter di sekolah itu bukan ikhlas, kemanusiaan, ya. Sedangkan puncak akhlak adalah ikhlas. Karena itu kalau itu diterapkan pendidikan karakter di sekolah akan beda dengan hasilnya dengan proses pendidikan yang dikembangkan di pesantren. Tapi pesantren pun ya masih punya kelemahan lah di bidang teknologi, seolah-olah pesantren nggak boleh masuk, ya. Siapa bilang nggak boleh masuk, ya, gitu, ya. Itu kelemahannya kira-kira gitulah, gitu, ya. Kira-kira apa, Prof, yang membuat kemudian di pesantren itu kayak seakan-akan ilmu umum lah kita katakan, atau disebutlah dalam tanda kutip ilmu duniawi dikatakan, itu seakan-akan tidak menjadi suatu hal yang dianggap penting untuk bekal santri ke depan tadi. Apakah karena memang dalam proses 4 proses yang Prof sebutkan tadi itu ada satu yang mungkin ilmu duniawi ini dianggap wah kayaknya nggak penting lah gitu loh. Karena dulu juga ketika kawan-kawan juga di pesantren itu kayak belajar matematika itu hanya sampai kelas 5 atau dalam itu 2 aliyah saja gitu. 3 aliyahnya sudah nggak belajar matematika lagi. Kira-kira bagaimana menurut Prof Dedi? Memang dulu ditanamkan dari awal sebelum penjajahan sampai awal penjajahan itu ditanamkan keyakinan ada pemisahan 2 ilmu itu. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Sampai sekarang itu masih ada, ya, masih ada. Sampai umpamanya untuk belajar bahasa Inggris saja masih ada yang tidak sependapat. Itu
bahasa orang kafir loh. Orang kafir. Iya betul. Iya. Jadi pandangan yang sebagian kecil orang itu mesti dibangunlah, ada spirit baru bahwa Islam itu tidak mendikotomikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Prinsip kata Nabi, tolabul ilmi, ilmu itu tidak disebutkan umum. Yeah. Mencari ilmu itu apa? Faridotun, hukumnya wajib. Bagi kaum muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi siapapun anak-anak yang sudah memayis, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, wajib hukumnya mencari ilmu. Belajar. Kalau ada yang tidak mencari ilmu, dia melanggar faridotun, melanggar kewajiban. Dan itu dosa. Ilmu apa yang harus dicari? Nabi tidak menyebutkan ilmu yang gitu. Karena itu warisan-warisan yang ditanamkan langsung oleh Belanda pada saat itu ya kita kikislah ya bahwa Islam itu tidak mendikotomikan itu. Kalau tidak salah dulu saya pernah sampaikan teori apa yang tidak tunduk pada sunnatullah? Apakah teori-teori psikologi? Apakah teori-teori pembelajaran termasuk stimulus and respon? Apakah teori-teori IPA ya kimia, fisika termasuk teori yang alam semesta ini ya secara keseluruhan mana yang tidak tunduk pada sunnatullah? Apakah sebelum teori itu dibangun, apakah memang tidak seperti itu? Apakah sebelum ada teori stimulus and respon itu sikap manusia tidak seperti itu? Enggak. Apakah sebelum ada Archimedes dan sebagainya tidak seperti itu? Enggak. Semuanya tunduk pada sunnatullah. Karena itu tidak boleh dibedakan lah ya. Mulailah sekarang pesantren membangun kurikulum berbasis 4 konsep nilai ini menurut saya. Ya. Kalau ini sudah dibangun, insya Allah akan bagus. Ya. Begini, Prof. Fenomena sekarang ini, fenomena dalam kurun waktu sekitar 10-15 tahun belakangan ini kan muncul sekolah-sekolah Islam yang IT itu Islam terpadu itu, Prof ya. Yang kemudian membuat skema pendidikan bagi siswanya itu bahkan juga ada yang diasramakan sebagaimana yang di pesantren-pesantren tersebut. Nah, apakah corak seperti ini mampu menurut Prof. Dedi memoles dalam proses yang 4 dari 1 sampai 4 tadi itu sebagaimana yang telah berhasil dilakukan di pesantren-pesantren let's say inilah yang pesantren-pesantren yang udah mapan sebelumnya itu, Prof. Kira-kira kehadiran sekolah-sekolah Islam terpadu ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Memang sudah mulai ada kesadaran baru, ada SDIT, ya, ada sekolah dasar Islam terpadu, gitu ya. Ada SMP-nya, ada SMA-nya. Itu sudah bagus. Sekalipun memang sebetulnya tidak usah harus disebut terpadu ya, itu sudah ini ya, tapi ini kan bahasa untuk kompetisi lah ya gitu ya, untuk marketing kali, Prof, ya, lebih marketing, lebih menarik lah, lebih menarik. Baik. Dan menurut saya ini adalah kesadaran baru untuk dibangun ke wilayah yang lebih luas, sehingga bukan hanya SD itu bukan hanya sekedar IT masuk, komputer dan sekedar masuk, tapi bagaimana pembentukan gagasan-gagasan inovasi, ide-ide kreatif yang muncul berbasis nilai-nilai keislaman itu. Nah, kalau di kreativitas di santri menurut saya jauh lebih hebat daripada di sekolah umum. Karena orang Indonesia ini dia kreatif kalau terbatas. Oke. Di pesantren banyak keterbatasan dan kreativitasnya itu muncul. Nah, kalau ide-ide kreatif dikembangkan di pesantren, gagasan-gagasan inovasi dikembangkan, dipadukan dengan konsep-konsep baru yang ada di umum, ini menurut saya adalah semangat baru yang bisa membangun pondok pesantren lebih dari sekedar yang dibutuhkan oleh orang tua itu. Baik, Prof. Ini pemirsa Akademik TV memang menarik sekali. Ini kalau berbicara tentang pendidikan pesantren, kemudian yang melahirkan santri-santri, kemudian
kalau kita lihat perbandingannya dengan sekolah-sekolah umum dengan Prof. Dedi, karena beliau sendiri adalah santri juga gitu dan menguasai sekali pendidikan, ilmu pendidikan ini. Jadi kita dibawa oleh beliau menerawang secara luas ini tentang bagaimana pola pikir, kemudian gaya hidup yang dipoles sedemikian rupa di dalam dunia santri sehingga melahirkan tadi itu akhiratnya dapat, kemudian ikhlasnya juga terbentuk dengan baik. Begini Prof. Dedi, ada pertanyaan-pertanyaan dan sering ini ditanyakan oleh masyarakat di dalam dunia pesantren ini ya, bahwa tidak perlulah sebuah ijazah atau tidak perlulah sebuah yang namanya sertifikat yang menandakan bahwa ia sudah tamat belajar dan demikian itu, sebagaimana sertifikat atau ijazah yang ada di sekolah-sekolah umum. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya, apakah dengan tidak adanya sertifikat ini bisa menggaranti setidaknya kepada orang-orang tua untuk menitipkan anaknya dididik di pesantren, karena dianggap tidak memiliki pola kurikulum yang sistematis gitu, Prof. Karena tidak ada bukti secara administratif lah gitu ya, kalau ada ijazah kan bukti administratif, Prof. Gitu. Nah, bagaimana menurut Prof terhadap pola pikir seperti ini, Prof? Karena banyak ini untuk Indonesia. Ya, silakan. Ya, untuk Indonesia menurut saya belum saatnya. Karena orang Indonesia ini baik pemerintah, masyarakat, orang tua, perusahaan dan sebagainya masih menghargai ijazah daripada performance. Oh, oke. Sedangkan di Barat, ya katakanlah di negara-negara yang sudah maju, Amerika itu menempatkan IPK ijazah itu di urutan 23. Oke. Sedangkan di urutan satunya itu kan istilah mereka kan karakter, kejujuran, disiplin, kerja keras, mencintai pekerjaan, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di kita belum ada orang hebat, orang terampil, tidak punya ijazah, enggak bisa kalau di kita. Kecuali mungkin kalau 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, ketika betul-betul spirit KKNI ini sudah dibangun, ya, di mana ada pengakuan, penyetaraan, dan penghargaan antara pendidikan formal dan non-formal, sudah benar-benar dilaksanakan, baru itu bisa. Tapi sekarang kayaknya belum bisa sekarang, karena orang masih menghargai ijazah. Ijazah ya. Nah, karena itu jeleknya seolah-olah sekolah itu dalam tanda petik, ya, lembaga yang memproduksi ijazah, ya. Tapi itu terlalu tidak bagus ya, itu ya. Karena orang itu kan mencari. Karena kalau kita lihat di pesantren-pesantren yang salafi itu kan memang tidak ada ijazah gitu, Prof. Mereka bertahun-tahun mengaji kitab dan sebagainya, tidak ada ijazah, sehingga kadang-kadang untuk kemudian melanjutkan pendidikan agak terkendala di pendidikan umum. Itu masalahnya. Ya, jadi Prof juga silakan, Prof. Pendidikan di salafi itu yaitu lebih mengutamakan pada prinsip tadi. Pokoknya prinsipnya kewajiban mencari ilmu, membangun kemandirian dan bisa hidup. Dulu bukan hanya sekedar ijazah, tapi kayak yang saya katakan tadi, bahasa asing saja kan sulit masuk gitu ya. Hanya gagasan ideal itu sulit hidup di tengah fakta yang kurang ideal. Sekarang itu orang bergantung ke ijazah. Tapi nanti menurut saya mungkin 10 tahun yang akan datang, ijazah ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat kompetisi. Nanti orang itu akan lebih menghargai performan. Dan yang pesantren saatnya itu dibangun bukan hanya sekedar ilmu-ilmu tauhid ya. Ya rata-rata hampir di setiap pesantren kurikulumnya itu diawali oleh Safina, Jurmiyah yang kayak gitu ya. Soal itu kurikulum gitu ya. Soal itu kurikulum. Nah, coba masukilah itu pengetahuan-pengetahuan baru, ada kurikulum yang jelas gitu ya. Dan menurut saya tidak ada salahnya kalau pesantren pun mengeluarkan, kalau umpamanya katakanlah kurikulum sudah bagus, kemudian
diuji di lapangan, ada praktek lapangan. Tidak ada salahnya kiai memberikan sertifikat kepada santri itu. Kalau tidak mau umpamanya dari pemerintah. Sertifikat ahli. Katakanlah kerjasama dengan perusahaan mobil apa. Dia bisa praktek di situ. Dengan praktek seperti itu kan bisa memberikan sertifikat kepada santri itu. Iya. Ini ada trouble nih. Ini ada trouble ini di sini. Tapi lancar, Prof. Oke. Ya. Ya, ini sekarang coba saya mau beralih ke pembicaraan tentang bagaimana modernisasi yang sekarang ini dihadapi oleh para santri, Prof. Itu mungkin sebagai ancaman juga kali. Bagaimana eksistensi, karena tadi keterbatasan kurikulum yang ada sampai saat ini pesantren yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian juga pola pengajaran yang boleh dikatakan masih seperti tadi yang Prof juga katakan membelah itu antara ilmu duniawi, ilmu ukhrawi tadi itu. Nah, bagaimana kemudian untuk kemudian bagi seorang santri ini menghadapi modernisasi tersebut, Prof? Kira-kira kendala-kendala atau ancaman-ancaman yang kemudian dihadapi santri pada zaman modern sekarang ini bagaimana, Prof? Iya. Saya buat di sini ada ancaman di alam modern ini untuk semua, bukan hanya sekedar santri. Baik, silakan. Saya mulai dari awal. Sekarang ini dunia termasuk Indonesia ini sudah dirusak oleh aliran-aliran pola pikir. Sudah bergeser dari teologi rasional ke pragmatis materialis. Nah, aliran ini sudah masuk ke ekonomi, masuk ke politik, masuk ke pendidikan, masuk ke hukum, dan sebagainya. Sehingga ukuran hebat dan tidaknya itu adalah apa untungnya bagi saya itu sesuatu itu. Politik itu apa untungnya bagi saya. Kalau tidak menguntungkan saya, itu dianggap tidak sesuatu yang benar. Urusan masuk akal atau tidak, urusan dosa atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting apa untungnya bagi saya. Dan ini sudah merusak tatanan kehidupan. Jadi ekonomi sudah rusak, politik sudah dijadikan alat usaha dalam tanda petik, pendidikan juga sama, hukum juga sama. Jadi semuanya diarahkan pada aliran pragmatis materialis. Pragmatis ini akarnya materialis dan individualis. Sehingga semua dijadikan alat usaha. Kalau semua jadikan alat usaha, inilah yang akan menghilangkan rasio dan nilai-nilai keagamaan. Urusan dosa, urusan masuk akal, urusan nomor sekian. Ini ancaman bagi kita. Dan juga yang kedua, ini perkembangan iptek, modernisasi, industrialisasi, ini sekarang sudah mempengaruhi kehidupan di belahan dunia. Kalau orang tertinggal pada iptek, modernisasi, dan industrialisasi, ya seolah tertinggal semuanya gitu ya. Kehidupan hedonis, yang dicintanya cinta dunia saja gitu ya. Akhirnya kan lupa. Seolah-olah usia itu hitungan kalender. Oh, saya baru 40 tahun loh. Mati bukan karena kalender loh. Iya. Ada seolah-olah, dia mati mendadak, bukan mendadak loh. Allah sudah merancang itu. Iya. Jadi lupa ini karena seolah-olah ukuran kehidupan yang modern, yang maju itu adalah iptek, modernisasi, dan industrialisasi. Dan ini tidak masuk ke pesantren. Syukurnya memang di sini banyak masalah karena tidak masuk ke pesantren. Di pesantren tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ini, gitu ya. Tapi dampaknya seolah-olah minder, padahal nggak usah minder lah. Yang jelek-jelek biar aja orang lain kuasa saya, gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ini kan sudah masyarakat instan. Lihat di pesantren. Pesantren itu bukan masyarakat instan. Dia lebih menekuni proses daripada melihat hasil. Proses itu lebih utamakan. Di masyarakat umum, lebih melihat hasil daripada menekuni proses. Proses, iya. Orang lain, hebat nih.
Oh, bisa jadi DPR nih dengan cara ini, ya gitu ya. DPR-nya, bukan prosesnya bagaimana menjadi orang sukses. Pejabatnya bukan prosesnya bagaimana. Akibatnya apa? Akibatnya menghalalkan cara. Gitu ya. Nah, karena apa? Ini masyarakatnya masyarakat instan. Tiga inilah yang menjadikan dunia untuk dunia. Bukan untuk akhirat. Padahal dunia itu kata Allah, wabtaghi fi ma ataqallahu daril akhirat. Untuk akhirat kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kau untuk duniamu. Jadi kalau melihat ayat itu bukan 50-50 loh. Wabtaghi fi ma ataqallahu daril akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh jadi 70-30. Betul, ya, betul. Gitu kan? Tapi sekarang kita mungkin 30 akhirat, 70 dunia. Itu udah mending itu. Iya. Udah mending ya. Nah, permasalahan-permasalahan ini apabila kita bangun ada di sini kekuatan manusia kan 3. Ada logika, ada hati nurani, ada iman. Ini dalam konsep Islam kan gini. Nah, inilah yang melahirkan perilaku hidup, termasuk arah hidup. Kalau hatinya sakit, ya kata Nabi, seluruhnya sakit. Ya. Inna fil jasad al-mudghah. Ada segumpal darah. Idza pasadat jasadu kullu, wa idza solahat jasadu kullu. Apabila segumpal darah ini yaitu namanya hati ini sakit, maka sakit seluruh jasadnya. Bukan tidak tahu dia harus kerja keras, tapi karena hatinya sakit, maka tangan tidak bisa dipakai nulis, kaki tidak bisa digerakkan ke tempat yang lebih baik, mata dan telinga juga rusak. Apa sebabnya? Kata Nabi, kolbunya itu sakit, al-mudghahnya itu sakit. Idza sholat jasadu kullu. Kalau ini rusak, yang tengah itu habislah. Logika itu bukan dijadikan alat untuk mencari kebenaran kalau hati sakit, tapi logika dijadikan alat untuk pembenaran. Pembenaran segala sesuatu. Iya, bukan untuk mencari kebenaran. Pondasinya adalah ini untuk menghadapi kehidupan ini. Pondasinya adalah iman. Ketika Yazid, ketika iman ini kuat, aduh takut sama Allah. Ketika sholat ada perasaan diawasi oleh Allah. Ketika berdoa ada perasaan sedang didengar diawasi oleh Allah. Tapi ketika iman rusak, yankus, ya kiai juga seperti preman boleh jadi kalau sedang imannya rusak. Ya. Nah, inilah yang harus dijaga. 3 inilah yang harus dijaga. Logika berpikir, iman, hati nurani. Inilah yang akan melahirkan perilaku dan arah hidup. Kalau ini bangun dalam proses pendidikan dan arah hidup yang baik. Bila yang 3 ini sudah bisa dibangun, maka pendidikan itu akan bisa dijadikan alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup. Jadi bukan sekedar alat kerja. Pendidikan itu bukan alat kerja dalam Islam. Alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup. Kalau ini dibangun, gitu ya. Nah, tapi kalau tidak dibangun, yang ada ini hidup dengan pembenaran. Ada orang mengingatkan karena salah, nggak mau, inginnya dibenarkan terus. Apalagi dampaknya kalau ini rusak, logika akan diperbudak oleh nafsu dan kepentingan. Nggak ada kebenaran. Yang ada adalah pembenaran dan yang dibenarkan. Ya. Hakikat yang sebenarnya tidak ada. Nilai kebenaran tidak ada. Kalau ini rusak, ini akan rusak ini. Hidup akan kacau ini. Ya. Dan kayaknya banyak ini yang sudah di tengah ini. Ya. Iya. Jadi kalau kita refleksikan dalam kehidupan sekarang ini memang apa karena tadi kita hanya berafiliasi terhadap apa yang disebut dengan pendidikan karakter saja yang kita asumsikan ternyata itu adalah agama, padahal base-nya atau basic yang tadi Prof bilang sebenarnya bukan agama tapi agama itu moral. Akhlak gitu ya. Iya, moral. Apakah karena memang udah sebegitu Prof sehingga lahirlah hal-hal seperti ini? Ya, memang kompleks lah gitu ya. Satu memang
oleh Nabi kan sudah digambarkan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman, ketika umatku diuji dengan gemerlapnya dunia dan dengan harta benda. Sehingga ukuran-ukuran kata Nabi adalah dinar dan dirham. Ukuran kehidupan. Dan sekarang memang sudah terjadi. Karena ukurannya adalah dinar dan dirham, ini lahir dari pragmatis materialis gitu ya. Segalanya kan diuangkan. Jadi uang itu, rizki itu dijadikan alat untuk mengukur tenaga, seberapa banyak tenaga keluar, seolah-olah sekian banyak rizki yang harus diperoleh. Padahal itu dua hal yang berbeda. Rizki itu hak Allah yang Allah berikan pada siapapun. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Itu hak Allah. Mau kerja mau tidak, Allah berikan rizki. Sedangkan kerja adalah ibadat untuk memperoleh kehidupan, perbekalan dunia dan akhirat. Kita menghubungkan, mengukur rizki dari tenaga. Ya keliru. Padahal banyak orang yang bekerja keras nggak kaya-kaya juga, Bang. Oh, enggak juga, betul ya. Tapi jangan salah, tidak ada satu kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah. Ada ya. Jangan khawatir dengan tenaga yang sudah keluar, dengan pikiran yang sudah keluar, kemudian pulang tidak ada bawa apa-apa. Poinnya bukan tidak bawa apa-apa, sudah bawa sesuatu. Ya. Cuman masalahnya bukan itu yang menjadi idaman. Bukan itu yang diinginkan ya. Betul, iya. Nah, ini Prof, terkait dengan eksistensi santri lagi lah ini Prof, terhadap ancaman yang Prof sebutkan tadi itu. Kebutuhan terhadap bekal yang bersifat yang nanti akan dihadapi di dalam kehidupan real mereka gitu kan Prof ya, di mana sekarang udah sedemikian global dunia, kemudian sedemikian canggih teknologi dan lain sebagainya. Apakah mereka yang maaf kita katakan tadi belajar yang jurmiyah, kemudian alfiyah dan lain sebagainya itu, jika memang tidak ada perubahan pola pendidikan yang dari pesantren yang tradisional itu, apakah memang dalam tanda kutip sia-sia nanti bagi mereka santri-santri tersebut, Prof, kira-kira? Bagaimana, Prof? Menurut saya itu modal besar itu. Modal besar yang bisa membangun ini. Kekuatan ini. Di sekolah umum kan tidak punya modal besar ini. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu satu, kepercayaan diri, spirit, motivasi, tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik. Halo, ini masih bisa didengar ini? Iya, bisa, Bang. Bisa, Bang. Oh ya. Jadi kelemahannya seperti itu. Karena itu saya munculkan di slide 3. Oke. Coba saya edikan sebentar. Ya. Saya munculkan di situ. Bagaimana seharusnya pesantren, bagaimana seharusnya para santri bertindak, bersikap dan berbuat gitu ya. Nah, dengan yang konsep ini jadi ini kan yang pertama sudah dimiliki oleh santri. Tugas hidup ibadat. Insya Allah ini sudah kuat ya. Boleh jadi di kantor tugas hidupnya cari uang semata. Padahal di balik uang itu ada ibadatnya. Boleh aja hanya melayani orang. Padahal di balik melayani orang itu ada ibadatnya. Gitu. Nah di santri kan sudah tahu. Nah dan santri sudah tahu ini. Dan ini yang harus dikembangkan. Pastabiqul khairat. Tapi pastabiqul khairat ini jarang dibangun. Karena apa? Seolah-olah ya biarlah dunia mereka, dunia kita. Sehingga kalau ini dikembangkan, ini kompetisi yang hebat ini. Konsep pastabiqul khairat ini jauh dibanding dengan konsep kompetisi menurut konsep barat. Konsep barat menyebutkan kompetisi adalah adu cepat mencapai garis finish. Oke. Jadi kalau konsepnya
adu cepat mencari garis finish, dia bisa sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Ya, yang penting bisa menghalalkan cara. Ya, betul. Kalau fastabiqul khairat tidak. Ada musuh, tidak ada musuh, tetap melakukan yang terbaik. Ada yang mencaci, ada yang memuji, tetap melakukan yang terbaik. Inilah yang harus dibangun di lingkungan pondok pesantren. Ujungnya apa? Kebermanfaatan. Ujung fastabiqul khairat adalah kebermanfaatan. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, nilai manfaat itu ada di produk. Apa produk santri itu yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Harus sampai produk ini. Nah, karena itu saya sarankan perkuatlah penguasaan iptek, masukkanlah ke pesantren menurut saya, katakanlah ke kurikulum. Kalau umpamanya terlalu ideal, bolehlah umpamanya seperti umpamanya buku-buku karangan ya Imam Nawawi atau siapa masuk. Ini konsep-konsep iptek yang bagus berbasis agama umpamanya. Bolehlah buku dulu, baru nanti setelah itu konsep boleh ya. Sehingga pesantren itu yang C bisa membuka ruang, menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan profesional, mungkin dengan arsitek, mungkin dengan mesin, mungkin dengan otomotif, dengan yang lainnya kerja kayu. Nah, ada kerjasama, kemudian setelah itu kiai bisa saja setelah dinyatakan lulus oleh perusahaan-perusahaan, kiai memberikan sertifikat ahli pada pesantren. Dan ini barangkali jarang sekali membuka ruang untuk kerjasama. Bukalah ruang, jalinlah ruang. Bisa dengan pemerintah, bisa dengan swasta, bisa dengan siapapun. Inti yang dikembangkan bukan hanya kompetensi, tapi pengembangan kreativitas dan inovasi. Ide-ide kreatif dan gagasan inovasi. Jangan seperti sekolah formal. Sekolah formal itu kan lebih banyak ke pengembangan kompetensi saja. Ini bisa menjelaskan ini, tapi mempraktekannya tidak bisa. Gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan. Apabila sebentar Prof ya, saya gimana? Ya, apa namanya kesan inklusivitas dari pesantren-pesantren itu yang dibangun oleh para kiai-kiai mereka itu terkadang didalihkan dalam rangka untuk memproteksi santri-santri sendiri dari racun-racun modernisasi dan globalisasi tersebut, Prof. Kadang-kadang seperti itu. Bagaimana kalau Prof lihat hal ini? Iya. Ada juga memang pesantren yang seperti itu. Seperti umpamanya, kamu tidak boleh bawa HP. Karena melalui HP ini ada Android, dia bisa melihat sesuatu yang merusak mental, yang merusak iman dan sebagainya. Kekhawatiran kiai itu apabila mental mereka, pikiran santri itu sudah dibangun oleh nilai-nilai global, pornografi, kemudian narkoba dan sebagainya. Kiai yakin bahwa apa yang disampaikan oleh kiai tidak lebih menarik dibanding dengan apa yang dia lihat di Android itu, di YouTube dan sebagainya. Karena itu ada pesantren yang melarang sama sekali. Ya. Awalnya memang ini pahit berat ya bagi santri, tapi itu kan jamu. Jamu itu pahit, tidak ada yang manis gitu ya. Awalnya mungkin bagus, tapi jangan salah, kiai pun harus menyajikan apa yang tidak diperoleh oleh santri di pesantren itu. Yang tadi, bagaimana perkembangan iptek masuk ke sekolah, masuk ke pesantren gitu ya. Bagaimana modernisasi masuk ke pesantren. Boleh HP tidak ada, tidak boleh, tapi bangunlah di kelas itu. Gagasan-gagasan itu ya. Tapi juga masih adalah pesantren-pesantren yang udah masa bodoh gitu ya. Mau bawa itu iptek dan sebagainya sehingga ada yang bebas lah gitu ya. Tapi yang mengkhawatirkan tadi yang sudah saya bangun capek-capek akhirnya dirusak di kamar masing-masing melalui internet, melalui apa, kekhawatiran itu ada ya. Ada plus minusnya lah gitu ya. Kebijakan seperti itu.
Oke. Ini Prof, saya tertelisik juga ini untuk bertanya tentang pengalaman Prof Dedi ketika menjadi rektor di Universitas Islam Nusantara. Itu kan tentu tidak bisa dipungkiri kan banyak juga santri-santri yang akhirnya menjadi mahasiswa di universitas tersebut ya Prof ya, selain di Universitas Islam yang lainnya. Iya. Nah, bagaimana Prof melihat santri-santri pada saat itu ketika mereka masuk ke dalam dunia kampus yang demikian terbuka itu setelah mereka selama 6 tahun terkekang gitu di dalam pendidikan 24 jam di pesantren masing-masing gitu, apakah mereka mampu beradaptasi dengan sistem yang dibangun di kampus tersebut atau bagaimana menurut penglihatan pengamatan Prof Dedi? Ya. Banyak santri-santri yang masuk di kampus, mereka berkumpul karena memang dunianya mungkin ingin menemukan kembali dunia-dunia mereka sebelumnya. Banyak berkumpullah di masjid, ya, berkumpul di DKM, kemudian membangun kegiatan dan sebagainya. Itu semangatnya luar biasa. Kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol, Anda bersemangat bagus, ya, nilai kemandiriannya, tanggung jawabnya. Kemudian ditanya, apa yang mendorong Anda itu lebih bersemangat dibanding umpamanya belajar atau yang lain, dibanding umpamanya saya analisis dari yang kecil-kecil ya, kecil-kecilan, dibandingkan dengan yang lulusan SMA. Lulusan SMA itu sudah terbiasa dengan ini. Jadi mereka sudah merasa besar lah gitu ya dari SMA dibanding dari pesantren madrasah. Dari madrasah semangat ada, saya ingin buktikan bahwa saya lebih hebat tuh. Sehingga hasilnya itu akhlaknya bagus, prestasinya bagus, di penguasaan IT-nya juga bagus, karena di masjid itu juga orang-orang yang ada di situ, santri-santri masih yang ada di situ, kerjasama. Kerjasama untuk saling memberikan pengalaman, pengetahuan, terutama dalam IT. Hebat-hebat. Dan saya kan dulu dari UPI lah ya, saya dulu UPI. Guru besar yang di sana itu, sebagian besar yang berprestasi, saya lihat satu lulusan PGA, dua dari pesantren, ya. Kenapa dari PGA lebih bersemangat? Karena tadi saya ingin buktikan bahwa saya pun bisa loh, gitu ya. Karena ada semangat itu, maka terpacu gitu ya. Termasuk saya dari PGA lah kira-kira gitu ya. Dan teman-teman saya yang juga jadi guru-guru besar di itu, sama pesantren PGA gitu ya. Jadi semangat itulah yang memacu prestasi gitu ya. Saya bisa loh, gitu kira-kira. Iya. Berarti memang memiliki nilai plus ya, nilai lebih daripada secara semangat gitu Prof ya. Secara semangat, secara ya untuk mereka menunjukkan jati diri bahwa kami ini tidak seperti yang diperkirakan orang gitu, seperti itu ya, dibandingkan dengan mereka yang berada dari sekolah umum. Baik, nah sekarang pertanyaannya ini Prof. Kalau yang kemarin, bagaimana menurut Prof komentar dari Bapak Menteri Agama kita yang mengatakan bahwa bibit-bibit radikalisme itu yang mudah bersemai di pesantren-pesantren tersebut. Apakah memang demikian atau bagaimana Prof ini kalau menurut Prof Dedi sendiri? Silakan Prof. Saya akan berpikir positif tentang pesantren. Karena pesantren dibangun oleh dua nilai, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad ada ijma dan ada qiyas. Di Al-Quran, Allah ini bicara tentang kelembutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Mengajak orang ke jalan Allah itu harus dengan nilai-nilai hikmat. Hikmat kebenaran yang datang dari Allah, mau'izatil hasanah bijak. Bijak itu kebenaran yang datang dari manusia. Ditafsirkan bahwa mau'izatil hasanah itu ada pendekatan sosial, pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan budaya, dan sebagainya.
Itu perintah Allah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Membantah itu, kata Allah, bantah itu billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Bukan dengan cara yang baik, bukan. Dengan cara yang paling baik. Siapa yang dibantah, pasti yang dibantah itu musuh. Bukan orang yang baik. Ya? Bukan orang yang baik. Jadi hakikatnya, Islam itu enggak lah. Hakikatnya Islam itu lembut. Karena apa? Karena urusan hidayah itu kan bukan urusan manusia. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Manusia hanya bisa menyampaikan, urusan dia memperoleh hidayah, urusan menjadi baik dan sebagainya, itu kan hak Allah. Saya percaya bahwa kiai-kiai pesantren masih mengembangkan ini. Tapi saya juga percaya bahwa kata Nabi kan gini, ketika kita melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Ketika tidak bisa, ubahlah dengan dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Tapi itu tidak lepas dari Al-Anfal 125. Ya, tidak lepas dari itu. Hadis itu harus mengikuti Al-Quran. Dengan tangan, dengan kekuasaan kan tangan kan bisa dijadikan diartikan sebagai kekuasaan, diartikan dengan kekuatan yang lain gitu ya. Menggunakan kekuasaan billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang baik. Bagaimana kalau ada yang radikal? Bukan hanya di pesantren loh yang radikal itu. Di terminal juga ada, di kantor juga ada, gitu ya. Jadi bukan hanya di pesantren. Karena itu saya senang apabila Pak Menteri ini membangun pesantren, membangun madrasah dan sebagainya dari sisi yang positif. Yang negatif, yang dianggap negatif oleh orang lain, banyak kekurangan teknologi dan sebagainya, itu kan dibangun oleh kita. Kemudian yang positifnya dijadikan sebagai pegangan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Syaratnya apa? Kita harus positive thinking, ya. Husnuzon. Ketika suudzon, yakin tidak akan sukses. Siapapun yang suudzon, nggak akan sukses. Apakah sukses membangun kualitas diri, kebahagiaan dan sebagainya, atau membangun sistem diplomasi? Pasti sulit. Oke. Baik, Prof. Ini waktu kita juga semakin menipis. Ini tinggal 5 menit nggak terasa ini, Prof. Asik sekali berbicara. Jadi pemirsa Akademik TV yang berbahagia, memang kalau sudah larut dengan pembicaraan masalah ini, apalagi dengan Prof. Dedi, lupa kita bahwa waktu ternyata sudah semakin mendekat untuk menuju pada waktu akhir. Tapi ini ada satu slide lagi yang dari Prof. Dedi udah siapkan. Sayang banget nih kalau tidak dibahas oleh Prof. Ini kita dengarkan sama-sama nih dari Prof. yang slide terakhir. Silakan, Prof. Karena ini 5 menit, jadi bacakan dulu ya. Iya. Judulnya, Jadilah Pelopor Dunia dan Generasi Akhirat. Bukan hanya sekedar pelopor dunia, tapi juga harus menjadi generasi akhirat. Itulah santri. Dan buktikan bahwa santri bisa menjadi pelopor dunia dan generasi akhirat yang bisa diikuti oleh siapapun. Nah, karena itu jadikan dunia untuk akhirat. Ilmu jadikan ibadah untuk akhirat. Harta, kekuasaan jadikan. Jangan sampai harta, dunia, kekuasaan jadikan dunia untuk dunia. Atau jangan dijadikan sebagai alat untuk menitipkan diri di masa pensiun. Janganlah, terlalu rendah ya. Kemudian yang kedua, dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Kalau ingin bahagia yang abadi, ambil akhirat. Karena Allah berikan 99 kenikmatan untuk ahli surga. Dan 1 kenikmatan Allah berikan untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Terlalu kecil kekuasaan itu. Triliunan rupiah atau mobil mewah sekalipun terlalu kecil. Karena itu jangan jadikan dunia sebagai alat menuai. Ketiga, tidak ada kenikmatan yang abadi dan tidak ada penderitaan yang abadi. Ya. Kenikmatan pasti akan berakhir di penderitaan dan penderitaan juga sama akan bersatu dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Oleh karena itu, jangan sampai
punya anggapan ketika kenikmatan itu tidak akan berakhir dan ketika diuji dengan penderitaan seolah-olah yang paling rusak gitu ya. Nah, yang keempat, kuasai orang lain dengan kebaikan. Jangan dengan kekerasan. Tundukkan lingkungan dengan kebermanfaatan. Itulah Islam, itulah santri. Jangan kuasai orang lain dengan harta, jangan kuasai orang lain dengan kekuasaan, kuasai orang lain dengan kebaikan. Karena itu jadilah ahli kebaikan. Jadi barangkali waktu iya Prof. Kalau 5 menit sudah habis. Nggak masalah. Prof, terima kasih sekali ini sudah berkenan berdialog dengan kita, berbincang dengan kita, apalagi dalam topik santri ini. Kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang luar biasa karena background beliau sebagai santri yang asli dan juga background beliau sebagai ahli di dalam dunia pendidikan, sehingga kita mendapatkan ini bukan persepsi duniawi saja, tapi persepsi ukhrawi juga kita dapatkan di sini, para pemirsa. Luar biasa. Terima kasih Prof. Dedi. Santri-santri sekalian, bagaimana yang Prof. Dedi pesankan kepada kita semua, marilah sama-sama kita menjadi pelopor dunia dan menjadi generasi akhirat. Kita sebarkan manfaat, karena manfaat tidak akan pernah tidak akan pernah mengurangi segala apapun yang kita lakukan jika memang itu bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Saya kira demikian Prof. Dedi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas berkenannya. Kita mohon kembali untuk hadir pada kesempatan yang akan datang, tentu pada topik-topik yang menarik lainnya, Prof. Ya. Mungkin ada request dari kawan-kawan akademisi juga untuk coba berdialog dengan Prof. Dedi dalam topik sejarah katanya, Prof. Kalau bisa, Prof. Bisa kira-kira Prof. ya nanti pada suatu ini. Barangkali sejarah bukan bidangnya. Belum. Ya, nanti kita akan hubungi Prof. lagi pada topik-topik yang akan datang ini. Mudah-mudahan waktu bisa disiapkan untuk kita semuanya. Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, saya kira sudah waktunya memang kita harus berpisah, dan nanti kita akan kembali lagi menyapa Anda semuanya dengan narasumber-narasumber yang relevan pada topik yang akan kita bahas, dan dengan topik-topik yang mungkin bisa di-request kepada kami jika memang ada yang ingin dibincangkan di sini. Sekali lagi dari saya, Sofiandi, memohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dedi Mulyasana atas berkenan waktu, dan juga kepada seluruhnya. Hanya kepada Allah saya kembalikan apa yang sudah menjadi kelemahan-kelemahan saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.